Lo pasti sering lihat logo muka orang gede banget bertulisan Obey kan? Tapi lo tahu nggak, sebenarnya brand ini awalnya bukan fashion, melainkan gerakan street art buat nyentil kekuasaan. Dari stiker kecil di jalanan tahun 1989 sampai jadi salah satu brand streetwear paling ikonik di dunia, inilah cerita lengkap Obey. Frank Shepard Fairey, pendiri Obey, lahir 15 Februari 1970, adalah seniman kontemporer, aktivis, sekaligus pendiri Obey Clothing. Dia muncul dari dunia skateboard dan street art, dan waktu masih kuliah di Rhode Island tahun 1989, dia bikin kampanye stiker legendaris Andre the Giant Has a Posse. Obey itu sebenarnya punya sejarah gokil banget. Semua dimulai tahun 1989 waktu Shepard Fairey masih kuliah di Rhode Island School of Design. Ceritanya lagi iseng ngajarin temennya bikin stensil. Nah, tiba-tiba dia nemu gambar pegulat legendaris Andre the Giant di koran. Shepard nyaranin buat dipakai jadi stensil, tapi temennya malah nggak suka. Akhirnya Shepard sendiri yang bikin stensil itu. Dari situ lahirlah stiker pertama yang terkenal dengan tulisan Andre the Giant Has a Posse. Tapi ternyata candaan ini malah jadi sesuatu yang lebih gede. Shepard mulai nyetak banyak stiker dengan wajah Andre the Giant itu, terus nyebarin ke komunitas skater. Dari skater nyebar kemana-mana, sampai akhirnya stiker itu muncul di berbagai kota di seluruh Amerika. Shepard sendiri nyebut karya ini sebagai eksperimen fenomenologi. Maksudnya, dia pengen lihat gimana reaksi orang kalau ketemu gambar yang aneh, misterius, dan terus muncul di tempat-tempat tak terduga. Kenapa sekarang logonya berbeda dan ada tulisan Obey? Masalahnya, karena pakai wajah Andre the Giant asli, Shepard kena isu hak cipta. Nah, dari situlah dia mutusin buat ubah desainnya. Versi baru ini lebih simple. Wajah Andre dibuat kayak icon stensil dan ditambah satu kata besar, Obey. Kata ini dia ambil dari film klasik They Live, 1988, yang ceritanya orang bisa lihat pesan tersembunyi kayak obey, consume, conform. Shepard sengaja pilih kata obey bukan buat nyuruh orang patuh, tapi justru buat ngejek sistem, kayak sindiran. Kenapa sih kita harus nurut sama pemerintah, sama otoritas? Sejak itu, logo Obey bukan sekadar gambar, tapi simbol kritik sosial yang akhirnya jadi brand global. Jadi bisa dibilang, semua berawal dari satu gambar sederhana yang akhirnya berubah jadi ikon street art dan streetwear global. Setelah kampanye stiker Andre the Giant Has a Posse meledak di kalangan skater dan street art, Shepard Fairey makin dikenal sebagai seniman yang nyeleneh dan penuh kritik sosial. Dari stiker kecil di tiang listrik sampai mural besar di tembok kota, karya Obey menyebar kayak virus budaya pop. Tahun 2001 jadi titik penting. Dari sekadar stiker dan poster, Shepard Fairey akhirnya ngebentuk brand fashion bernama Obey Clothing. Tujuannya bukan cuma bikin orang pakai baju keren, tapi bikin baju jadi kanvas berjalan. Dengan logo muka Andre si pegulat, Obey Clothing lahir sebagai perpaduan antara seni, streetwear, dan aktivisme. Obey Clothing juga jadi cara Shepard biar pesannya bisa terus jalan di kehidupan sehari-hari. Jadi, tiap orang yang pakai Obey bukan sekadar pakai kaos, tapi juga ikut nyebarin ide tentang kesadaran sosial, politik, dan budaya jalanan. Makanya, lahirnya Obey Clothing di tahun 2001 bukan sekadar lahirnya brand biasa, tapi lahirnya sebuah gerakan, di mana fashion dipakai sebagai media protes dan simbol perlawanan. Setelah Obey Clothing resmi berdiri tahun 2001, brand ini nggak cuma sekadar jualan kaos. Buat Shepard Fairey, Obey adalah media untuk nyebarin pesan politik dan sosial lewat seni. Salah satu karya paling berpengaruh lahir di tahun 2017, Shepard Fairey, seniman di balik brand Obey, ngerilis karya legendaris berjudul We the People. Poster ini muncul pas Donald Trump baru dilantik jadi presiden. Visualnya kuat banget.
perempuan berhijab bendera Amerika, wanita Latin, dan kulit hitam. Semua digambarkan dengan warna merah, biru, dan krem khas Obey. Poster ini bukan cuma seni, tapi senjata perlawanan damai. Ribuan orang bawa gambar ini di jalan, waktu demo Women's March dan protes anti-Trump. We the people jadi simbol bahwa Amerika milik semua orang tanpa diskriminasi. Obey bukan cuma tentang streetwear, tapi juga tentang pesan lewat seni. Salah satu karyanya yang paling ikonik adalah Make Art Not War. Awalnya, sekitar tahun 2004, Shepard Fairey bikin poster ini sebagai respon atas perang Irak. Waktu itu, desainnya masih sederhana. Fokus ke tipografi besar, Make Art Not War. Pesannya jelas banget. Melawan perang dengan kreativitas, bukan kekerasan. Lompat ke September 2014, Shepard Fairey bawa karya ini ke level baru di Berlin. Dia bikin mural raksasa di distrik Kreuzberg, Mehringplatz, sebagai bagian dari proyek One Wall Urban Nation. Mural itu menampilkan slogan Make Art Not War di bawah mawar merah raksasa, tapi batangnya dibelenggu rantai. Simbolnya kuat banget. Kebebasan kreatif yang coba dikekang, tapi tetap tumbuh melawan perang dan penindasan. Lewat karya ini, Fairey nunjukin kalau seni bukan cuma visual indah, tapi juga bisa jadi senjata perlawanan. Make Art Not War akhirnya bukan cuma poster, tapi gerakan global yang terus hidup lewat Obey. Jadi itu sejarah Obey, dari jalanan ke dunia. Kalau lu suka konten ini, klik like dan subscribe dan kasih tahu gua brand apa lagi yang harus gua bahas. Sampai ketemu di video berikutnya.